selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Ismi di podcast Ceria. Kali ini saya kedatangan narasumber yang hebat. Beliau ada Kak Eva dan ada Kak Tansa. Bagaimana kabarnya Kak? Baik Kak. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih karena telah ikut berpartisipasi dan datang ke podcast pada kali ini. Kita juga mau ngucapin makasih ya Kak, terutama saya dengan teman saya Eva ini udah diundang ke acara ini karena menurut saya hal ini tuh agak penting ya untuk kita bahas gitu. Iya, terima kasih juga sama-sama. Walaupun ini cuaca Bandung masih panas-panas ya. Panas terik banget ini Kak, yang bolong ya Kak. Oke, ngomong-ngomong soal sertifikasi halal, bisa diceritakan nggak Kak, kenapa peran sertifikasi halal di suatu industri farmasi itu sangat penting bagi kita sebagai warga Indonesia? Sangat penting ya Kak, karena mayoritas di Indonesia itu kan muslim ya. Jadi kita harus memastikan bahwa si obat-obatan yang kita produksi itu halal gitu, dari segi bahan baku sampai ke prosesnya itu kita harus mendasar ke halal itu Kak, ke sertifikasi halal itu gitu Kak. Kalau selain itu kan dari aspek agama ya. Kalau selain dari aspek agama gitu, ada nggak alasan lain gitu kenapa sertifikasi halal di suatu industri farmasi itu sangat penting menurut you? Kalau menurut saya sih Kak, selain dari aspek agama itu lebih ke aspek ekonomi, karena dengan suatu industri dia menggunakan sertifikasi halal itu dapat meningkatkan penjualan produk dari industri farmasi itu sendiri. Selain itu kita juga bisa mengekspor ke luar negeri produk-produk halal kita, baik itu negara yang mayoritas muslim atau negara yang minoritas muslim. Oke, tadi kan alasannya menurut aspek agama gitu. Kalau selain dari aspek agama gitu, ada nggak alasan lain? Kalau menurut saya ya Kak, selain dari aspek agama, salah satu yang mempengaruhi itu dari aspek ekonomi. Karena kan ketika suatu industri farmasi menerapkan sertifikasi halal, maka dalam penjualannya di negara yang mayoritas muslim itu pasti lebih tinggi. Dan selain di negara kita sendiri, kita bisa mengekspor produk halal kita itu ke negara-negara yang ada muslimnya. Untuk yang negara yang mayoritas muslim atau yang minoritas muslim juga bisa diekspor ke sana. Oke, dari tadi kan kita sudah membahas peran penting sertifikasi halal di sebuah industri farmasi bagi kita sebagai warga Indonesia. Nah, kalau peran sebagai apotekernya itu seberapa pentingnya Kak? Sangat penting ya Kak, kita peran sebagai apoteker itu strategis karena apoteker itu kan ahli dalam farmasi dan memastikan bahwa bahan-bahan yang kita gunakan itu halal gitu. Terus juga kita bisa mendidik auditor internal perusahaan dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua proses yang kita gunakan itu sesuai dengan standar halal gitu Kak. Oke, luar biasa ya. Jadi kesimpulannya bisa diartikan bahwa dengan adanya produk yang sudah bersertifikasi halal ini tuh bisa lebih meyakinkan kita sebagai warga negara Indonesia bahwa si produk ini tuh memang sudah siap dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan seperti itu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong soal sertifikasi halal nih, tahu nggak sih isu-isu yang katanya UMKM itu harus bersertifikasi halal gitu? Walaupun kita belum tahu ya gitu waktunya masa diberlakukannya itu kapan. Nah, tanggapan dari Kakak? Sertifikasi halal itu sangat penting ya Kak, apalagi UMKM sekarang itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diubah menjadi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan olahan UMKM itu harus memiliki sertifikasi halal, karena masyarakat sekarang tuh harus lebih aware gitu Kak, karena kan kita nggak tahu nih UMKM itu dia bahannya apa gitu, apakah dia halal atau tidak kan kita tidak tahu ya Kak gitu. Jadi harus ini sih Kak, harus ada gitu sertifikasi halalnya dan bisa lebih diterima sih di masyarakat, apalagi di pasaran domestik maupun internasional gitu Kak. Luar biasa ya pemirsa. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan atau sarannya gitu untuk pemirsa nih yang nanti cikal bakal menonton YouTube podcast ini gitu, tentang
pentingnya sertifikasi halal di sebuah industri? Kalau dari saya pesannya dengan podcast ini saya mengajak semua pihak baik itu pemerintah, apoteker atau pelaku industri untuk mari kita sama-sama melakukan sertifikasi halal dengan sungguh-sungguh, karena dengan melakukan itu kita dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan untuk konsumen untuk membeli produk halal yang dibuat di Indonesia. Kalau pesan dari saya sedikit. Oke, luar biasa ya, kasih aplaus dulu untuk kita semua. Nggak kerasa ya podcast kita sudah waktu berjalan begitu cepat. Oke, mungkin cukup sekian podcast untuk kali ini. Saya tutup. Sebelumnya terima kasih banyak ya sekali lagi Terima kasih Kak. juga ya, Kak. Telah ikut Telah berbagi mengundang kami. kami. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.